bahwa memang gaji pokok tidak mungkin naik karena menyangkut pensiun. Tapi kami dengan mitra kami Taspen sudah menghitung dengan baik. Ada subsidi pensiun yang akan ditingkatkan. Insya Allah harusnya tahun ini, tapi karena ada pandemi COVID, tunjangan kinerja ASN juga ingin kita tingkatkan maksimal. Jadi pegawai paling rendah ASN itu bisa minimal 9 sampai 10 juta. Golongan terendah 9 juta, ini deretan perubahan komponen gaji PNS. Setelah masyarakat menengah ke bawah menerima beragam bantuan sosial dari Kementerian Sosial, sekarang giliran aparatur sipil negara atau ASN yang dimanjakan oleh pemerintah. Tunjangan aparatur sipil negara atau ASN alias pegawai negeri sipil atau PNS tahun depan diperkirakan akan meningkat tajam minimal 9 juta untuk pangkat golongan terendah. Hal tersebut dikemukakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo dalam acara yang digelar melalui YouTube Kementerian Agama. Cahyo mengatakan kenaikan tunjangan akan dinikmati sekitar 4,2 juta ASN, 1 juta pegawai pemerintah dengan perjanjian pekerja atau P3K yang terdiri dari kalangan guru, 260 tenaga kesehatan, dan 100.000 tenaga penyuluh. Mudah-mudahan lewat rekrutmen, sistem merit, tunjangan, dan sebagainya bisa terdata berapa ASN yang kita butuhkan. Jelasnya, Cahyo berharap para abdi negara bisa mewakafkan sebagian kenaikan tunjangan itu untuk kebaikan. Pemerintah pun saat ini masih mencari cara agar ASN bisa berkontribusi lebih besar dalam berwakaf. Nanti kita cari dari gaji pokok dan tunjangan serta lain-lain, kita imbau untuk cara gimana sehingga ada wakaf bisa bergulir ke depan, kata Cahyo. Pemerintah sampai saat ini masih menggodok aturan mengenai komponen gaji PNS. Hal ini ditandai dengan kebijakan yang tengah disusun oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN melalui Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara. PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja sama BKN, Paryono, mengatakan dalam penyusunan ini akan ada beberapa hal yang berubah, terutama komponen penghasilan PNS atau gaji dari aturan sebelumnya. Dalam aturan ini, pemerintah akan menghapus sejumlah tunjangan dan melebur komponen tersebut menjadi hanya gaji dan 2 jenis tunjangan saja. Artinya gaji PNS akan naik karena memasukkan 2 komponen tunjangan tersebut. Nantinya tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan ini akan dimasukkan dalam gaji pokok, ujarnya. Saat ini ada beberapa tunjangan yang diterima PNS, yaitu tunjangan suami istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, tunjangan makan, tunjangan beras, hingga tunjangan kemahalan. Tunjangan ini akan disederhanakan. Berikut fakta PNS gaji naik paling rendah 9 juta per bulan. Pemerintah akan mengoptimalkan tunjangan PNS, namun begitu saat ini pemerintah masih tengah melakukan kajian mendalam. Berikut faktanya. 1. Kenaikan harusnya tahun 2020 tapi ditunda karena COVID-19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Cahyokumolo mengatakan kenaikan tunjangan ASN akan terus diusahakan pihaknya. Kenaikan tunjangan seharusnya dilakukan pada tahun 2020 ini. Namun karena terkendala pandemi COVID-19, maka hal itu ditunda sementara waktu. 2. Gaji ASN paling rendah 9 juta. Meski demikian, Cahyo membeberkan kenaikan tunjangan ASN akan naik signifikan, di mana untuk posisi ASN yang paling bawah akan mendapatkan tunjangan minimal 9 hingga 10 juta rupiah. Insya Allah harusnya tahun ini karena ada pandemi COVID-19, tunjangan ASN kita tingkatkan maksimal. Jadi pegawai paling rendah ASN itu bisa minimal 9 hingga 10 juta rupiah, ujar dia. 3. Gaji pokok ASN tak akan naik.
Cahyo menegaskan kenaikan tunjangan ASN tidak diikuti oleh kenaikan gaji pokok. Hal itu karena ada skema yang diberikan pemerintah berupa kenaikan dana pensiunan. Kenaikan dana pensiunan sudah dihitung oleh pihak Kemenpan RB dengan PT Taspen atau Persero, yaitu dana tabungan dan asuransi pegawai negeri. Ini saya kira tugas kami di PAN RB dan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa memang gaji pokok tidak mungkin naik karena menyangkut pensiun. Tapi kami dengan mitra kami Taspen sudah menghitung dengan baik, ada subsidi pensiun yang akan ditingkatkan, kata dia. 4. BKN pastikan gaji pokok tak ikut naik. Sementara itu PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara atau BKN Paryono mengatakan, perombakan skema tak ada hubungannya dengan kenaikan gaji. Perubahan skema merupakan bagi dari reformasi birokrasi. Ini reform penggajian tidak ada hubungannya dengan kenaikan gaji, ujarnya. 5. Komponen beberapa tunjangan akan dihapus. Dengan kata lain, kata Paryono, perubahan skema gaji dan tunjangan tersebut tetap memungkinkan PNS menikmati kenaikan penghasilan, asalkan kondisi keuangan negara memadai. Paryono menilai komponen gaji dan tunjangan dalam skema baru akan dirombak dengan menghapus banyak tunjangan. 6. Hanya ada 2 tunjangan. Dengan begitu hanya ada 2 tunjangan nantinya, yaitu tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan yang diukur berdasarkan daerah.